Oke, rekan-rekan, kita akan mulai ya. Kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Orala patakaya rala parala 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 parala. Yesus kemuliaan, bawa kami ke dalam gunung kudus-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami bermazmur bagimu, Allah gunung batu yang hidup, sumber selamat. Haleluya. Cinaya rala patang kaya rala marala masyandi, Cinaya rala masyandi. Haleluya. 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 Silahkan lausok Terima berdoa. kasih Pak Gembala. Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu, terpujilah namamu. Engkau adalah Allah yang hanya satu-satunya yang patut disembah. Karena segala sesuatu itu tidak kekal, hanya engkaulah yang kekal. Dan engkau telah melahirkan kami kembali, mempersiapkan kami untuk menikmati kekekalan dan kemuliaan bersama engkau. Jiwa kami benar-benar berterima kasih kepada engkau ya Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, buatlah kami mengerti bahwa kami diciptakan untuk berbagi kemuliaan dengan Engkau. Sehingga kami dapat yakin dan dapat mengatasi pencobaan-pencobaan di dunia ini. Agar kami tidak suka lagi dengan dunia. Kita berhenti untuk sama seperti dunia dan meninggalkan dunia. Tapi mendapatkan Engkau yang benar-benar kekal dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Saudara, Shalom. Hari ini topik ini jarang sekali dikhotbahkan oleh orang-orang, tetapi ini hari ini topik yang jarang sekali umat Kristen tahu bahwa sebenarnya orang Kristen ini mempunyai satu privilege, mempunyai satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan keistimewaan dan satu privilege VIP card ini diberikan agar kita dapat bertahan dalam pencobaan di dunia ini. Karena itu, VIP card ini perlu kita ketahui karena ini sangat penting sekali, saudara. Oke, jadi ini dilahirkan kembali untuk kemuliaan 1 Petrus 1 ayat 2-12. Pertama saya akan mulai dengan pendahuluan. Saudara, di salah satu kuburan paling terkenal di dunia yang terletak di Stockport, sebuah desa kecil tidak jauh dari Kastil Windsor di Inggris. Di situs ini, Thomas Gray menulis puisinya yang terkenal, Elegy Written in Country Churchyard. Salah satu bait puisinya adalah berbunyi demikian. The boast of heraldry, the pomp of power, and all the beauty, all the wealth of God they gave, await like the inevitable hour, the path of glory led but to the grave. Kesombongan orang-orang bangsawan, kekuasaan yang besar yang mereka lakukan, segala keindahannya, segala hartanya, menunggu di dalam jam-jam yang tidak dapat terelakkan, yaitu kemuliaan mereka akhirnya berakhir di kuburan, saudara. Jadi saudara, segala keindahan dunia, segala kekayaan dunia, segala kekuasaan dunia, segala kesombongan manusia, kemuliaan mereka akhirnya akan menuju ke kuburan, saudara. Nah, saudara, all to the glory of the God. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kemuliaan manusia tidak dapat bertahan lama, saudara. Tetapi kemuliaan Allah adalah kekal. Dan kabar baiknya, Dia berkenan berbagi kemuliaan itu dengan kita. Ini yang kita tidak tahu, saudara. Karena itu di bagian pertama suratnya ini,
Petrus membagikan 4 penemuan luar biasa yang dia buat tentang kemuliaan Allah, yang dia bagikan kepada kita. Pertama, saudara, ini 4 harus dihafal dan harus kita tahu bahwa kita sebagai umat Kristen dilahirkan untuk kemuliaan. Kedua, umat Kristen dipelihara untuk kemuliaan. Ketiga, umat Kristen dipersiapkan untuk kemuliaan. Dan yang keempat, umat Kristen sekarang pun dapat menikmati kemuliaan saudara. Saudara, ini salah satu alasannya kenapa saya menyukai Alkitab dan hampir lagi tidak pernah berurusan lagi dengan masalah-masalah dunia kecuali kerja saya ya. Ya karena apa saudara? Karena Alkitab firman Tuhan itu kekal saudara. Yang lain itu sementara. Buat apa saya cari-cari yang sementara? Saya mendingan fokus kepada yang kekal. Dan itu benar-benar saya rasa adalah yang berhikmat ya. Kita orang cari yang kekal, bukan yang sementara saudara. Nah, mari kita baca firman Tuhan yang sangat penting ini. 1 Petrus 1 ayat 2 sampai 12. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat layu, dan tidak dapat cemar, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia di sorga bagimu. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti surat yang bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara, pertama umat Kristen dilahirkan untuk kemuliaan. Ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di surga. Saudara, karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, orang yang percaya kepada Yesus telah dilahirkan kembali untuk pengharapan yang hidup, dan pengharapan ini mencakup kemuliaan Allah. Tetapi apa yang kita maksud dengan kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah jumlah total
dari semua dan keberadaan dan perbuatan Allah. Kemuliaan bukanlah suatu atribut atau karakteristik Tuhan yang terpisah, seperti kekudusan, kemahatauan, atau belas kasihannya. Jadi segala sesuatu tentang Allah dan apa yang dilakukan oleh Allah itu pasti dicirikan oleh kemuliaan. Dia mulia dalam hikmat dan kuasa, sehingga segala sesuatu yang dia pikirkan dan lakukan ditandai dengan kemuliaan. Dia mengungkap kemuliaannya dalam ciptaan, Mazmur 19, dalam hubungannya dengan umat Israel, dan khususnya dalam rencana keselamatannya bagi orang-orang berdosa yang terhilang. Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, ketika kita lahir pertama kali, lahir dari air, yaitu dari ketuban ibu kita tidak dilahirkan untuk kemuliaan. Karena semua daging seperti rumput, dan semua kemuliaan manusia seperti bunga rumput. Ini dikutip dari Yesaya 40 ayat 6. Yesaya 40 ayat 7, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Saudara, segala kemuliaan yang dimiliki manusia pada akhirnya akan memudar dan hilang, saudara. Apapun, seberapa kaya dia, seberapa cantik dia, seberapa pinter dia, semuanya akan memudar dan hilang. Tetapi kemuliaan Tuhan adalah kekal. Tetapi pekerjaan manusia yang dilakukan untuk kemuliaan Allah akan bertahan selama-lamanya dan diberi upah. Karena itu saya suka sharing firman, suka untuk mengabarkan segala sesuatu pekerjaan Allah. Kenapa? Segala pekerjaan manusia yang dilakukan untuk kemuliaan Allah, saudara akan bertahan dan diberi upah. 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Tetapi pencapaian manusia yang egois daripada pendosa suatu hari akan lenyap. Lenyap untuk apa? Untuk tidak terlihat lagi. Salah satu alasan kita memiliki ensiklopedia dan sejarah adalah agar kita bisa belajar tentang orang-orang terkenal yang kini terlupakan. Mereka lenyap, saudara. Ya, kecuali kita buka ensiklopedia. Petrus memberikan 2 gambaran untuk membantu kita lebih memahami kebenaran yang luar biasa tentang kemuliaan ini. Menjelaskan kelahiran baru umat pilihan. Mujizat ini sebenarnya dimulai dengan Allah, kita dipilih oleh Bapa. Ini terjadi di dalam kekekalan. Saudara, waktu kita dipilih oleh Allah, ini terjadi dari kekekalan sampai kekekalan. Dan kita tidak tahu apa-apa tentangnya sampai hal itu diungkapkan kepada kita di dalam firman Allah. Pemilihan ini tidak didasarkan pada apapun yang telah kita lakukan, karena kita bahkan tidak berada di tempat kejadian waktu pemilihan kita. Itu juga tidak didasarkan pada apapun yang Allah lihat akan menjadi atau yang kita lakukan, saudara. Pemilihan Allah terhadap umatnya sepenuhnya berdasarkan kasih karunia dan kasih-Nya. Kita tidak bisa menjelaskannya, tetapi kita bisa bersukacita dan bersyukur karena kita dipilih oleh Allah. Pemilihan tidak berarti bahwa Tuhan hanya tahu sebelumnya bahwa kita akan percaya, dan oleh karena itu Dia memilih kita. Ini akan menimbulkan pertanyaan, siapa atau apa yang membuat kita memutuskan untuk menerima Kristus dan akan mengambil keselamatan kita sepenuhnya dari tangan Tuhan? Dalam Alkitab, mengetahui sebelumnya berarti menetapkan kasih kepada seseorang dan beberapa orang secara pribadi, saudara. Jadi kalau kita dipilih, hari ini kita bisa percaya kepada Kristus, itu karena Allah telah menetapkan kasih-Nya kepada kita. Dan Allah menetapkan kasih-Nya kepada Anda pribadi, seolah-olah Anda hanya satu orang aja di dunia yang dipilih. Seperti itu, saudara, kira-kira. Ya, ini juga digunakan seperti ini di dalam Amos 3:2. Hanya kamu yang kukenal dari semua keluarga di bumi. Seperti itu, saudara.
Allah menetapkan kasih pilihannya atas bangsa Israel. Ayat lain yang menggunakan kata mengenal dalam pengertian khusus ini adalah Mazmur 1 ayat 6, Matius 7 ayat 23, Yohanes 10 ayat 14 dan 27, 1 Korintus 8 ayat 3. Mazmur 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Namun rencana keselamatan mencakup lebih dari sekedar kasih pilihan Bapa. Itu juga mencakup pekerjaan Roh Kudus dalam menginsafkan orang berdosa dan membawa mereka kepada iman kepada Yesus Kristus. Jadi ayat-ayat yang terbaik ini adalah 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 14. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Juga anak Allah, yaitu Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, atau tidak akan ada keselamatan. Jadi saudara, kita telah dipilih oleh Bapa, dibeli oleh Putra, dan dipisahkan atau dikuduskan oleh Roh Kudus. Dibutuhkan Allah Tritunggal jika ingin ada pengalaman keselamatan yang sejati. Sejauh Allah Bapa, saya diselamatkan ketika Dia memilih saya di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Sejauh menyangkut Allah Anak, saya diselamatkan ketika Yesus Kristus mati untuk saya di kayu salib. Tetapi sejauh menyangkut Roh Kudus, saya diselamatkan pada suatu malam ketika saya membaca Alkitab di loteng atas dan menerima Kristus. Kemudian semuanya menyatu, saudara. Tetapi dibutuhkan ketiga pribadi Tritunggal untuk membawa saya keselamatan. Jika kita memisahkan pelayanan-pelayanan ini, kita akan mengingkari kedaulatan ilahi atau tanggung jawab manusia, dan itu akan mengarah kepada kesesatan. Petrus tidak menyangkal peran manusia dalam rencana Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dia menekankan fakta bahwa Injil harus diberitakan kepada orang-orang ini, dan bahwa mereka mendengarnya, mereka percaya, mereka insaf, dan mereka menjadi percaya kepada Kristus. Teladan Petrus sendiri pada hari Pentakosta adalah bukti bahwa kita tidak menyerahkan semuanya kepada Allah dan tidak pernah mendesak orang-orang berdosa yang masih terhilang untuk datang kepada Kristus, saudara. Allah yang sama yang menetapkan akhir keselamatan kita juga menetapkan sarana. Jadi kita diselamatkan tidak sampai situ saja, tetapi Allah menetapkan sarana sampai akhir, yaitu pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 2:37, ketika mereka mendengar itu hati mereka sangat terharu, lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara kita yang kedua menjelaskan pengharapan umat pilihan. Pertama-tama, ini adalah pengharapan yang hidup, karena didasarkan pada firman Allah yang hidup. Dan dimungkinkan oleh Allah Anak yang hidup juga, yang bangkit dari antara orang mati. Pengharapan yang hidup karena firman Allah hidup, dan anak Allah yang hidup yang bangkit dari antara orang mati. Sebuah pengharapan yang hidup adalah sesuatu yang memiliki kehidupan di dalamnya. Dan karena itu dapat memberikan kehidupan kekal kepada kita. Jadi kalau kita percaya sesuatu yang akan mati, yang tidak dapat hidup, itu berarti kita mempunyai pengharapan yang mati, saudara. Saudara, seperti orang India. Mereka menyembah, tadi saya barusan baca satu artikel, seorang India dia menyembah sapi. Sapi itu kan mati,
Berarti kalau misalnya kenapa dia harus menyembah sapi? Ya kan? Sapi itu mati dan di dalamnya tidak ada kehidupan. Nah, kalau Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, kekal untuk selama-lamanya. Dan karena itu, Yesus Kristus dapat memberikan kehidupan kepada kita selama-lamanya. Karena memiliki kehidupan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dan lebih indah seiring berjalannya waktu. Waktu menghancurkan sebagian besar harapan kita di dunia, terutama hal-hal duniawi kita. Mereka memudar dan kemudian mati. Namun, berlalunya waktu hanya membuat pengharapan orang Kristen menjadi jauh lebih mulia. Petrus menyebut pengharapan ini sebagai warisan saudara. Sebagai anak-anak raja, kita berbagi warisannya dalam kemuliaan. Kita disertakan dalam kehendak dan wasiat terakhir Kristus, dan kita berbagi kemuliaan dengan Dia. Wasiat terakhir Kristus itu apa, saudara? Kemuliaan bersama Dia. Perhatikan uraian tentang warisan ini, karena sama sekali tidak seperti warisan dunia manapun. Untuk satu hal, warisan ini tidak dapat rusak, yang berarti tidak ada yang dapat merusakkannya, karena tidak dapat tercemar, tidak dapat dinodai, dan tidak dapat dirusak dengan cara apapun, saudara. Ini ada warisan yang sangat indah sekali. Itu tidak akan pernah menjadi tua, karena itu abadi, saudara. Itu tidak pernah bisa menjadi aus, juga tidak pernah bisa mengecewakan kita dengan cara apapun. Dalam 1 Petrus 1 ayat 5 dan 9, warisan ini juga disebut dengan keselamatan. Karena keselamatan kita dimuliakan, saudara. Orang percaya telah diselamatkan melalui iman di dalam Kristus, tetapi penyelesaian keselamatan ini harus menunggu kembalinya juru selamat. Kemudian kita akan memiliki tubuh baru, tubuh kemuliaan, dan memasuki lingkungan baru, yaitu kota surga. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7, Petrus menyebut pengharapan ini sebagai kemunculan Yesus Kristus. Paulus menyebut ini pengharapan yang diberkati. Saudara, sungguh menggetarkan, saudara, bahwa sebenarnya kita hari ini tahu bahwa kita dilahirkan untuk kemuliaan. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menukar kemuliaan manusia dengan kemuliaan Allah yang kekal. Yesus mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi muridku, ia wajib memikul salib, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Itu sebenarnya bagus, saudara. Itu artinya Tuhan Yesus bilang, kamu buang kemuliaan manusia, saya tukar dengan kemuliaan Allah. Kalau saya mau nggak? Saya mau, saudara. Ya. Yang kedua, kita tahu bahwa umat Allah telah dilahirkan untuk kemuliaan, menyangkut keselamatan. Yang kedua yang harus kita tahu bahwa umat Kristen dipelihara untuk kemuliaan. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, kemuliaan tidak hanya disediakan untuk kita, tetapi kita dipelihara untuk kemuliaan. Dalam perjalanan saya kadang-kadang pergi ke hotel hanya untuk mengetahui bahwa reservasi telah dikacaukan dan dibatalkan. Itu tidak akan terjadi pada kita ketika kita tiba di surga, karena rumah masa depan dan warisan kita dijamin dan disimpan. Saudara, misalnya Anda sudah diselamatkan dan telah melakukan reservasi di surga. Wah, tetapi waktu Anda ke surga, Anda bilang, oh sorry, reservasi kamu dibatalkan. Bagaimana perasaan Anda? Tapi di surga tidak akan terjadi demikian. Karena umat Kristen dipelihara untuk kemuliaan. Tapi bagaimana jika kita tidak berhasil? Seorang suci yang pemalu mungkin bertanya. Tetapi kami akan. Umat yang percaya kepada Tuhan akan berhasil, saudara. Karena semua orang percaya dipelihara oleh kuasa Allah. Kata yang diterjemahkan dipelihara adalah kata militer yang berarti dijaga, dilindungi. Seperti kayak lembaga perlindungan saksi dan korban, dijaga, dilindungi. Bentuk kata kerja mengungkapkan bahwa kita akan terus-menerus dijaga Tuhan, meyakinkan kita bahwa kita akan tiba selamat di surga. Kata yang sama ini digunakan untuk menggambarkan para prajurit yang menjaga Damaskus ketika Paulus melarikan diri. Yudas 1 ayat 24, bagi dia yang berkuasa menjaga
supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kadang-kadang, saudara, saya mau kesaksian ngaku dikit. Kadang-kadang pikiran untuk berbuat dosa itu ada di pikiran saya. Tetapi kenapa saya cinta sekali sama Tuhan Yesus? Waktu saya mau melakukan dosa itu, saudara, itu selalu digagalkan sama Tuhan Yesus. Selalu digagalkan. Itu artinya apa? Dia menyatakan lewat apa yang saya alami itu, bahwa itu saya benar-benar dijaga. Saya benar-benar dijaga agar saya tidak tersandung oleh dosa, saudara. Jadi itu benar-benar yang Tuhan Yesus lakukan bagi saya. Saya dipelihara, saudara, oleh Tuhan Yesus biar saya tidak tersandung dalam dosa. Saudara, orang percaya itu tidak dipelihara oleh kekuatannya sendiri, tetapi oleh kekuatan Tuhan, saudara. Iman kita kepada Kristus telah begitu mempersatukan kita dengan Dia, sehingga kuasanya sekarang menjaga dan membimbing kita. Kita tidak dipelihara oleh kekuatan sendiri, tetapi oleh kesetiaan Tuhan Yesus. Berapa lama Dia akan menjaga kita sampai Yesus Kristus datang kembali dan saat kita berbagi pewahyuan tentang keselamatannya yang besar bagi kita, saudara. Kebenaran yang sama ini diulangin dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Sungguh membesarkan hati untuk mengetahui bahwa kita dipelihara untuk kemuliaan. Menurut Roma 8 ayat 30, kita itu sudah dimuliakan. Semua yang menunggu adalah pengungkapan kemuliaan ini kepada publik. Jadi siapa yang dapat memisahkan kasih Kristus dengan kita? Tidak ada kesengsaraan, kelaparan, bahkan perang, tidak ada yang bisa memutuskan kasih Yesus kepada kita. Jika ada orang percaya yang hilang, itu akan merampas kemuliaan Allah, saudara. Kalau Yesus sudah pelihara kita, sudah meyakinkan bahwa David itu dipilih untuk kekekalan, untuk kemuliaan Allah, Tuhan Yesus pasti akan jaga saya sampai saya tiba di surga. Karena jika orang percaya itu tersesat, itu merampas kemuliaan Allah. Tuhan begitu yakin bahwa kita akan berada di surga, sehingga Dia memberi kita kemuliaannya sebagai jaminan, soalnya. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebus yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, saudara. Saudara, kepastian surga ini akan membantu kita saat ini. Pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia itu tidak ada artinya, saudara, jika kita tahu kepastian surga, kemuliaan yang kita dapat nanti, saudara. Jika penderitaan hari ini berarti kemuliaan esok hari, maka penderitaan akan menjadi berkat bagi kita, bukan menjadi batu sandungan bagi kita. Orang-orang yang belum selamat memiliki kemuliaan mereka sekarang. Tetapi itu akan diikuti oleh penderitaan jauh lebih kekal dari kemuliaan Allah. Mengingat hal itu, renungkanlah 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dan bersukacitalah. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal.
Jadi saudara, yang kedua itu bahwa kita mesti berbesar hati karena umat Kristen itu dipelihara oleh kekuatan Allah. Itu suatu jaminan yang powerful, saudara. Yang kedua, selain kita dipelihara, kita pun dipersiapkan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita harus ingat bahwa semua yang Tuhan rencanakan dan lakukan di sini adalah persiapan untuk apa yang Dia simpan bagi kita di surga. Dia mempersiapkan kita untuk kehidupan dan pelayanan yang akan datang. Belum ada seorang pun yang mengetahui semua yang tersedia bagi kita di surga, tetapi yang kita ketahui adalah kehidupan hari ini adalah sekolah di mana Allah melatih kita untuk pelayanan kita di masa depan di dalam kekekalan. Ini menjelaskan adanya pencobaan dan hidup kita. Itu adalah beberapa alat dan buku pelajaran Tuhan di sekolah pengalaman Kristus. Petrus menggunakan kata pencobaan daripada kesengsaraan dan penganiayaan karena dia berurusan dengan masalah umum yang dihadapi orang Kristen. Karena mereka dikelilingi oleh orang yang tidak percaya. Dia berbagi fakta tentang pencobaan. Saudara, ini yang kita mesti tahu, bahwa pencobaan adalah kebutuhan rohani kita. Ungkapan jika perlu menunjukkan bahwa ada saat-saat khusus ketika Tuhan mengetahui bahwa kita perlu melewati pencobaan. Kadang-kadang pencobaan mendisiplinkan kita ketika kita tidak menaati kehendak Allah. Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Pencobaan mempersiapkan kita untuk pertumbuhan rohani atau bahkan membantu mencegah kita untuk berbuat dosa, saudara. Jadi, ya, umat Allah itu memang dijaga agar tidak berbuat dosa. Itu benar sekali, saudara. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Kita tidak selalu mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi kita dapat mempercayai Tuhan untuk mengetahui dan melakukan yang terbaik. Pencobaan itu bervariasi, saudara. Petrus menggunakan kata berbagai-bagai pencobaan yang secara harafiah berarti beraneka ragam, beraneka warna. Dia menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan kasih karunia Allah dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Apapun warna pencobaan kita hari ini, saudara, Tuhan selalu memiliki kasih karunia yang cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Kita tidak boleh berpikir bahwa karena kita telah mengatasi satu jenis pencobaan, maka kita akan secara otomatis memenangkan semuanya. Tuhan yang ngatur. Pencobaan itu bermacam-macam dan Tuhan Allah mencocokkan pencobaan itu dengan kekuatan dan kebutuhan kita. Jadi saudara, terima aja pencobaan itu untuk kebutuhan kita. Dan Allah itu sangat ahli dalam mencocokkan pencobaan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya saudara, pencobaan itu tidak mudah. Petrus tidak menyarankan agar kita bersikap ceroboh tentang pencobaan karena ini akan menipu. Pencobaan menghasilkan apa yang dia sebut berat. Karena itu berarti kesedihan atau rasa sakit. Ini digunakan untuk menggambarkan Tuhan kita di Getsemani dan kesedihan orang-orang kudus atas kematian orang-orang terkasih. Menyangkal bahwa pencobaan kita menyakitkan berarti membuatnya semakin buruk, saudara. Umat Kristen harus menerima kenyataan bahwa ada pengalaman-pengalaman sulit dalam hidup dan tidak tampil berani hanya untuk tampil lebih rohani, saudara. Pencobaan itu kita akui aja, memang saya ada pencobaan, tapi saya tahu bahwa ini pencobaan itu untuk kebutuhan rohani kita, sekolah untuk agar kita dapat melayani Kristus di kekekalan. Pencobaan itu dikendalikan Tuhan. Mereka tidak bertahan selamanya, mereka untuk satu musim. Ketika Tuhan mengizinkan anak-anaknya melewati tungku, dia terus mengawasi jam dan tangannya di termostat. Saudara, jika kita memberontak, dia mungkin akan nyetel ulang jam itu, saudara.
Dia akan ulang pencobaan itu terus sampai anaknya tunduk. Tetapi jika kita tunduk, dia tidak akan membiarkan kita menderita 1 menit terlalu lama. Hal yang penting bahwa kita harus mempelajari pelajaran yang dia ingin ajarkan kepada kita dan bahwa kita memuliakan dia saja. Jadi kalau kita sering amarah, kalau Tuhan Yesus kasih pencobaan tentang amarah, ya kita tunduk aja. Kalau dia tunduk, maka kita akan melewati pencobaan itu dan siap untuk pencobaan berikutnya. Tetapi kalau kita memberontak, tetap marah, dia akan ulang itu pencobaan sampai kita tunduk, saudara. Itu tandanya kita anak-anak Allah. Petrus mengilustrasikan kebenaran ini dengan mengacu pada tukang emas. Tidak ada pandai emas yang dengan sengaja menyia-nyiakan biji berharga. Dia akan memasukkannya ke dalam tungku peluburan cukup lama untuk menghilangkan kotoran yang murah. Kemudian dia akan menuangkannya dan membuatnya menjadi barang berharga yang indah. Dikatakan bahwa pandai emas timur menyimpan logam di tungku sampai dia bisa melihat wajahnya terpantul di dalamnya. Jadi saudara, kalau kita mengalami pencobaan, Tuhan kita itu menjaga kita di dalam tungku penderitaan sampai kita memantulkan kemuliaan dan keindahan Yesus Kristus. Karena tujuan kita apa? Sama seperti Yesus Kristus. Hal yang terpenting bahwa kemuliaan ini tidak sepenuhnya dinyatakan sampai Yesus datang kembali untuk gerejanya. Pengalaman cobaan kita hari ini sedang mempersiapkan kita untuk kemuliaan esok hari. Ketika kita melihat Yesus Kristus, kita akan membawa pujian, hormat, dan kemuliaan kepadanya jika kita setia di dalam penderitaan hidup. Ini menjelaskan mengapa Petrus mengasosiasikan sukacita dengan penderitaan. Meskipun kita mungkin tidak dapat bersukacita saat kita melihat sekeliling dalam pencobaan kita dapat bersukacita saat melihat ke depan. Kata ini dalam 1 Petrus 1 ayat 6 mengacu kembalinya pada keselamatan kembalinya Kristus yang disebutkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Sama seperti pemeriksa menguji emas untuk melihat apakah emas ini murni atau palsu, demikian juga pencobaan hidup menguji iman kita untuk membuktikan ketulusannya. Iman yang tidak dapat diuji itu tidak dapat dipercaya. Terlalu banyak orang yang mengaku Kristen memiliki iman palsu. Dan ini terungkap dalam pencobaan hidup. Benih yang jatuh di tanah yang dangkal akan menghasilkan tanaman tanpa akar, dan tanaman itu akan mati ketika matahari terbit. Matahari dalam perumpamaan itu melambangkan kesengsaraan atau penganiayaan. Orang yang meninggalkan imannya ketika keadaan menjadi sulit hanya membuktikan bahwa iman itu palsu atau dia tidak beriman sama sekali, saudara. Ayub melewati banyak pencobaan yang menyakitkan, semuanya dengan persetujuan Tuhan. Namun dia agak memahami kebenaran tentang api pemurni. Sehingga di dalam Ayub 23 ayat 10 dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia tidak baca aja, dia tidak hanya hafal aja firman Tuhan ini. Dia melakukannya, saudara. Saudara sungguh membesarkan hati, mengetahui bahwa kita dilahirkan untuk kemuliaan. Dipelihara untuk kemuliaan dan dipersiapkan untuk kemuliaan. Tetapi penemuan keempat yang dibagikan Petrus dengan para pembacanya mungkin yang paling menarik dari semuanya. Inilah yang keempat, saudara. Kita sekarang dapat menikmati kemuliaan itu. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang sama dan bagaimana dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh para malaikat. Saudara, filsafat hidup umat pilihan disertai
dengan dinamika masa kini yang dapat mengubah penderitaan menjadi kemuliaan hari ini. Petrus memberikan 4 arahan untuk menikmati kemuliaan sekarang, bahkan di tengah pencobaan. Yang pertama adalah mengasihi Kristus. Kasih kita kepada Kristus itu membawa kita dapat menikmati kemuliaan Dia sekarang. Jadi kasih kita kepada Kristus tidak didasarkan oleh penglihatan fisik karena kita belum pernah melihat Dia. Itu didasarkan pada hubungan rohani dengan Dia dan apa yang firman telah ajarkan kepada kita tentang Dia. Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah dalam hati kita dan kita mengembalikan kasih itu kepadanya. Jadi saudara, ketika Anda menemukan diri Anda dalam suatu pencobaan dan Anda terluka, segera angkat hati Anda ke dalam Kristus, dalam kasih dan penyembahan yang sejati. Mengapa? Karena ini akan mengeluarkan racun dari semua pengalaman dan menggantinya dengan obat penyembuh. Jadi saudara, jika Anda mengalami percobaan, menyembahlah di sana. Jika pengalaman hidup membuat Anda hancur seperti debu, segera menyembahlah di sana. Itu akan mengeluarkan racun dan menggantinya dengan obat penyembuh. Setan ingin menggunakan pencobaan hidup untuk mengeluarkan yang terburuk dari diri kita, tetapi Tuhan ingin mengeluarkan yang terbaik dari dalam kita. Jika kita mencintai diri sendiri lebih daripada kita mencintai Kristus, maka kita tidak akan mengalami kemuliaan apapun sekarang. Api akan membakar kita, bukan untuk memurnikan kita. Yang kedua, percaya Kristus. Kita harus hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Iman berarti menyerahkan segalanya kepada Tuhan Yesus dan menaati firman-Nya terlepas dari keadaan dan konsekuensinya. Kasih dan keyakinan berjalan beriringan. Saat Anda mengasihi seseorang, Anda pasti percaya dengan seseorang itu. Dan iman dan kasih bersama-sama membantu memperkuat harapan. Karena di mana Anda menemukan iman dan kasih, Anda akan menemukan keyakinan untuk masa depan. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman selama masa pencobaan dan penderitaan? Dengan cara yang sama kita bertumbuh dalam iman ketika segala sesuatu tampak baik-baik aja, yaitu dengan memakan firman Tuhan, saudara. Jadi saudara, dengan mempelajari firman Tuhan, sebenarnya kita telah dapat menikmati kemuliaan Kristus saat ini. Persekutuan kita dengan Kristus melalui firman-Nya seperti yang kita lakukan sekarang, tidak hanya memperkuat iman kita, tetapi juga memperdalam kasih kita kepada Kristus. Ini adalah prinsip dasar kehidupan Kristen bahwa kita harus menghabiskan banyak waktu di dalam firman ketika Tuhan sedang menguji kita dan setan untuk mencobai kita. Saudara bersukacita di dalam Kristus. Anda mungkin tidak dapat bersukacita atas pencobaan, tetapi Anda dapat bersukacita di dalamnya dengan memusatkan hati dan pikiran Anda pada Yesus Kristus. Setiap pengalaman pencobaan membantu kita mempelajari sesuatu yang baru dan menakjubkan tentang juru selamat kita. Seperti yang saya katakan sekarang, saya dicobai untuk berbuat dosa, saudara. Ada pikiran untuk berbuat dosa. Tetapi dengan ada pikiran berbuat dosa, Tuhan Yesus gagalkan. Itu pengalaman yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus menjaga kita. Tidak ada lagi kemuliaan yang lebih besar dengan mengetahui fakta bahwa Tuhan Yesus sedang menjaga saya, saudara. Abraham menemukan kebenaran baru tentang Tuhan di gunung di tempat dia mempersembahkan putranya. Saat dia dicobai untuk untuk mempersembahkan putranya, Tuhan datang menggantikan yang kami. Tidak ada kemuliaan yang lebih besar dari itu, saudara. Ketika anak Ibrani yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego menemukan kedekatannya kepada Tuhan, ketika mereka melewati perapian menyala-nyala dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, tidak ada kemuliaan yang lebih besar lagi dengan ada pernyataan Tuhan Yesus itu. Paulus mempelajari bahwa bagaimana dia itu mengalami penderitaan saat dia memberitakan firman, tapi Paulus mempelajari kecukupan kasih karunia-Nya ketika dia menderita duri dalam daging, saudara, dan tidak ada kemuliaan yang lebih besar dari itu lagi. Perhatikan bahwa sukacita yang dia hasilkan tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Saudara, kegembiraan ini begitu dalam, saudara. Saya sudah mengalaminya beberapa kali, saudara. Sukacita ini begitu dalam dan begitu indah, sehingga saya juga tidak bisa mengungkapkannya, saudara. Kata-kata akan mengecewakan kita, saudara. Ya, tapi kalau Anda mengalaminya, itu indah, saudara.
Petrus telah melihat beberapa kemuliaan di Gunung Transfigurasi di mana Yesus berdiskusi dengan Musa dan Elia tentang penderitaan dan kematiannya yang akan datang. Yang keempat adalah menikmati kemuliaan dengan menerima dari Kristus. Percaya dan menerima adalah cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Jika kita mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan bersukacita di dalam Dia, maka kita dapat menerima dari Dia semua yang kita butuhkan untuk mengubah pencobaan menjadi kemenangan. 1 Petrus 1 ayat 9 dapat diterjemahkan, karena kamu sedang menerima penyempurnaan imanmu yang terakhir, yang artinya apa? Keselamatan terakhir bagi jiwamu. Dengan kata lain, kita dapat mengalami hari ini sebagian dari kemuliaan masa depan, yaitu pengetahuan bahwa kita telah diselamatkan. Saudara, Charles Spurgeon berkata, jika iman kecil, itu hanya membawa jiwa Anda ke surga. Tetapi jika iman Anda besar, lewat pendalaman Alkitab ini, mendengar Alkitab ini, itu akan membawa surga ke jiwa Anda sekarang juga. Jadi tidaklah cukup kita merindukan surga selama masa penderitaan, tetapi siapapun dapat melakukannya. Apa yang Petrus dorong untuk dilakukan oleh para pembacanya adalah menjalankan kasih, iman, dan sukacita, sehingga mereka dapat mengalami kemuliaan surga di tengah penderitaan sekarang, saudara. Hal yang menakjubkan adalah bahwa keselamatan yang kita nantikan ini, yaitu kedatangan Kristus, merupakan bagian dari rencana besar Allah bagi kita dari kekekalan. Nabi Perjanjian Lama itu menuliskan keselamatan ini dan mereka mempelajari dengan cermat dengan apa yang Allah nyatakan kepada mereka. Mereka melihat penderitaan Mesias, juga kemuliaan yang akan menyusul, tetapi mereka tidak dapat memenuhi hubungan antara keduanya. Bahkan murid-muridnya sendiri tidak mengerti tentang perlunya kematian Mesias di kayu salib. Mereka masih bertanya-tanya tentang kerajaan Yahudi dan meminta Kristus untuk datang, mungkin untuk melawan Roma setelah kebangkitannya. Jadi waktu murid-muridnya itu mau naik surga, dia masih belum tahu bahwa Tuhan Yesus mati itu untuk dosa-dosa. Dia masih pikir Tuhan Yesus datang nanti untuk menghancurkan Roma, saudara. Jika murid-murid itu tidak jelas tentang program Allah, tentunya nabi-nabi Perjanjian Lama itu dapat dimaafkan. Apalagi Tuhan memberitahu para nabi bahwa mereka melayani untuk generasi yang akan datang. Antara penderitaan Mesias dan kedatangan yang kembali dalam kemuliaan, apa yang kita sebut dengan zaman gereja, zaman sekarang. Udah mau selesai, saudara. Kebenaran tentang gereja adalah misteri yang tersembunyi di Perjanjian Lama. Bahkan para malaikat pun tertarik dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam dan melalui gerejanya. Baca 1 Korintus 4 ayat 9 dan Efesus 3 ayat 10 untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana Allah mendidik para malaikat juga melalui gereja. Jika nabi-nabi Perjanjian Lama menyelidiki dengan sangat rajin tentang kebenaran tentang keselamatan dan hanya memiliki sedikit hal untuk dilanjutkan, berapa banyak lagi yang harus kita selidiki dalam pokok bahasan ini. Sekarang kita memiliki firman yang lengkap dari Allah. Roh Kudus yang sama di dalam kita mengajar para nabi dan melalui mereka menulis firman Allah juga dapat mengajarkan kita kebenaran di dalamnya. Penutup, saudara. Betapa senang, saudara, kita bertemu dengan Yesus Kristus di dalam hukum Perjanjian Lama, di dalam Mazmur, di dalam tulisan para nabi. Saudara, di saat-saat pencobaan, Anda dapat membuka Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Baru, dan menemukan semua yang Anda butuhkan untuk dorongan dan pencerahan. Ya, bagi orang Kristen, itu adalah kemuliaan sepanjang hidup. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, saudara, yang pertama, kita dilahirkan untuk kemuliaan. Yang kedua, saudara, seperti pengalaman saya, setiap hari kita dipelihara untuk kemuliaan. Yang ketiga, sewaktu kita menaatinya dan mengalami pencobaan, sebenarnya kita sedang dipersiapkan untuk kemuliaan. Dan yang keempat, ketika kita mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan bersukacita di dalam Dia, kita mengalami kemuliaan saat sekarang, di sini, dan saat ini, saudara. Saudara, sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, karena kita telah tahu bahwa kita mengalami kemuliaan sini, maka itu akan memungkinkan kita untuk hidup kudus di dalam dunia yang tercemar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan memerintah bersamamu
Itu tujuan hidup kami. Kami mau setia, kami mau taat ya Tuhan. Kami mau mencintai-Mu lebih dan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih. Kalau malam hari ini kami boleh belajar tentang semua kemuliaan-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih malam hari ini. Roh Kudus, kuasai setiap kami. Roh Kudus, urapi setiap kami. Biar kami senantiasa peka akan suara-Mu, akan tuntunan-Mu. Karena Engkau yang memelihara kami, Engkau mempersiapkan kami untuk kami dalam hidup ini menikmati kemuliaan-Mu, berjalan dalam kemuliaan-Mu. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami mau hadirat-Mu selalu menyertai kami, dan kami gak pernah kehilangan hadirat-Mu dalam hidup ini. Terima kasih karena kami tahu hadirat-Mu adalah perlindungan kami ya Tuhan. Malam hari ini pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Roh Kudus jamah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Lawat. Terima kasih. Juga malam hari ini Engkau memberkati setiap kami. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat-Mu turun, damai sejahtera, sukacita, kemenangan, hikmat, pemulihan, kesembuhan Tuhan curahkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Juga malam hari ini kami berdoa untuk Pastor David Chang yang sudah mengajar kami. Tuhan berkati hamba-Mu dengan kesehatan yang sempurna, umur yang panjang, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati pelayanannya. Pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa hamba-Mu ini. Biar Pastor David Chang menggenapi destiny-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri Bible study kami malam hari ini. Mari sekali lagi Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Karena kami tahu kalau sebentar kami akan istirahat, akan tidur. Tuhan memberkati orang yang dikasihinya waktu tidur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu di depan Tuhan. Kekasih Kristus, kita akhiri Bible study kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan, kekuatan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.